Pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1. Apakah penyebaran pendidikan kebencanaan di Indonesia, khususnya daerah rawan bencana, sudah merata? Jika belum, apakah ada upaya-upaya yang perlu dilakukan agar daerah-daerah rawan bencana mendapatkan pendidikan kebencanaan secara merata? Jawabannya, pendidikan kebencanaan di Indonesia, khususnya di daerah rawan bencana, belum merata. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar daerah-daerah rawan bencana mendapatkan pendidikan kebencanaan secara merata, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyuluhan dan pelatihan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan secara rutin di daerah-daerah rawan bencana. Hal ini dapat dilakukan oleh relawan, petugas keamanan, atau ahli kebencanaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana. Yang kedua, integrasi ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan kebencanaan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran terpisah atau sebagai bagian dari mata pelajaran yang sudah ada seperti ilmu pengetahuan alam atau pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pengetahuan tentang kebencanaan akan disampaikan kepada generasi muda sejak dini. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi seluler atau situs web dapat membantu dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang kebencanaan kepada masyarakat. Hal ini dapat memudahkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Yang terakhir, kolaborasi antar pemerintah, LSM, dan swasta. Upaya penyebaran pendidikan kebencanaan juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan sektor swasta. Kerjasama ini dapat meliputi penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, dan kampanye penyuluhan bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pertanyaan kedua dari kelompok 1. Bagaimana integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam membangun budaya kesiapsiagaan di masyarakat? Jawabannya, integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan kegiatan dalam pembelajaran dalam program sekolah yang terkait dengan kurikulum relevan mengenai kebencanaan. Integrasi inovatif dari pendidikan kebencanaan akan membuat belajar lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa, dan penggunaan metode, media, dan materi yang inovatif akan mendukung tercapainya ketahanan sekolah dalam penanggulangan bencana. Inovasi integrasi pendidikan kebencanaan ini di masa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan melakukan asesmen kebutuhan inovasi, desain inovasi, uji coba inovasi, dan implementasi inovasi integrasi pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan dianggap efektif, mampu merubah perilaku, dan perubahan perilaku cenderung jauh lebih murah dan lebih permanen daripada rekayasa teknologi. Sebagai contoh, sekolah yang mengadopsi isu bencana dinilai efektif dalam peningkatan pengetahuan bencana, meningkatkan tingkat persepsi resiko, serta kesiapsiagaan individu dan sekolah. Pendidikan kebencanaan juga dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis di kemudian hari. Dalam implementasi pendidikan kebencanaan di Indonesia, pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan mengatur kembali sistem pendidikan kebencanaan yang jelas, terstruktur dan sistematis, menata kembali peran yang jelas dan tegas di antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait dengan kebencanaan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang sistem dan kurikulum pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 dari kelompok 1. Dalam konteks pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan, perlu dipertimbangkan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa sosialisasi dan edukasi sistem serta kurikulum mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan berbagai tantangan seperti kapasitas guru yang terbatas, kurangnya pedoman praktis, dan dukungan keuangan yang terbatas, penting untuk mencari cara yang tepat agar pendidikan kebencanaan dapat terintegrasi secara baik dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memastikan sosialisasi dan edukasi sistem serta kurikulum pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan di tengah
kompleksitas tantangan tersebut? Jawabannya, memastikan sosialisasi dan edukasi sistem serta kurikulum pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan di tengah tantangan memang tidak mudah. Tetapi hal ini dapat dicapai melalui beberapa langkah strategi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pengembangan kurikulum kebencanaan yang terintegrasi berbasis pada kerangka kerja nasional atau internasional yang relevan. Buatlah kurikulum yang mencapai aspek-aspek penting kebencanaan seperti mitigasi, respon, dan pemulihan. Pastikan kurikulum ini terintegrasi secara menyeluruh dalam kurikulum pendidikan yang sudah ada. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kepedulian guru. Selenggarakan pelatihan reguler bagi guru-guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebencanaan dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sehari-hari. Dukungan berkelanjutan dan lembaga pendidikan dan pemerintah perlu diberikan untuk memastikan guru dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, buatlah sumber belajar yang mudah diakses dan dipahami oleh guru, siswa, dan masyarakat umum. Sumber-sumber ini dapat berupa modul pelatihan online, buku teks, video pembelajaran, dan permainan edukatif yang fokus pada pemahaman konsep kebencanaan. Yang kelima, manfaatkan teknologi seperti platform e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan materi pelatihan ke seluruh sekolah dan komunitas. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan dan evaluasi efektivitas program pendidikan kebencanaan. Yang keenam, penggalangan dukungan finansial. Ajak pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung program pendidikan kebencanaan. Kampanye penyadaran juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan kebencanaan dan perlunya dukungan finansial. Yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Terakhir, lakukanlah evaluasi secara berkala terhadap implementasi kurikulum dan program pendidikan kebencanaan. Pemantauan yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kesinambungan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan kebencanaan yang lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan yang ada. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 dari kelompok 1. Bagaimana pendidikan kebencanaan harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jika terdapat daerah yang relatif aman atau jarang terjadi bencana? Lalu, dalam konteks yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, bagaimana cara mengefektifkan pemahaman peserta didik dalam suatu daerah mengenai kebencanaan jika daerah mereka merupakan daerah yang beresiko terkena banyak bencana? Dalam menyesuaikan pendidikan kebencanaan dengan kondisi daerah masing-masing, terdapat beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, identifikasi resiko bencana. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda, baik dari segi jenis, frekuensi, maupun dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi resiko bencana yang spesifik untuk setiap daerah. Hal ini akan membantu menentukan prioritas dan fokus materi pendidikan kebencanaan. Nomor 2, perilakukan kurikulum adaptif. Kurikulum pendidikan kebencanaan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk daerah yang relatif aman atau jarang terjadi bencana, materi dapat lebih ditekankan pada pengenalan jenis-jenis bencana, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Sementara untuk daerah yang beresiko tinggi, materi dapat lebih fokus pada pelatihan tanggap darurat, evakuasi, dan pemulihan pasca bencana. Yang ketiga, metode pembelajaran interaktif. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif sangat disarankan. Misalnya melalui simulasi, permainan peran, studi kasus, dan kunjungan lapangan. Hal ini akan membantu peserta didik memahami konsep kebencanaan secara lebih konkret dan relevan dengan kondisi daerah mereka. Yang keempat, perlibatan pemangku kepentingan lokal. Melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi pendidikan kebencanaan akan meningkatkan relevansi dan efektivitas
program. Mereka dapat memberikan masukan tentang kebutuhan daerah, sumber daya yang tersedia, dan strategi yang paling sesuai. Yang kelima, pelatihan guru. Guru sebagai agen utama dalam proses pembelajaran harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Terkait kebencanaan, pelatihan guru secara berkala dan berkelanjutan akan memastikan mereka dapat menyampaikan materi dengan baik dan sesuai dengan kondisi daerah. Yang keenam, integrasi dengan kurikulum reguler. Pendidikan kebencanaan dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti geografi, sains, dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini akan membantu peserta didik memahami konsep kebencanaan secara lebih komprehensif dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pendidikan kebencanaan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, baik untuk daerah yang relatif aman maupun daerah yang beresiko tinggi terhadap bencana. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1 dari kelompok 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan? Jawabannya, beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan antara lain. 1. Kurangnya sumber daya. Terbatasnya dana, fasilitas, dan tenaga pengajar dapat menjadi kendala dalam menyelenggarakan program pendidikan kebencanaan yang efektif. 2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan kebencanaan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dapat menghambat efektivitas program. Yang ketiga, kurikulum yang tidak terintegrasi. Terkadang pendidikan kebencanaan tidak terintegrasi dengan kurikulum formal, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem pendidikan. Keempat, ketidaksediaan sumber daya manusia yang kompeten. Keterbatasan sumber tenaga pengajar yang berkompeten dalam bidang kebencanaan juga menjadi kendala dalam menyelenggarakan program pendidikan kebencanaan. Kelima, perubahan perilaku mengubah perilaku masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana bisa menjadi tantangan karena seringkali memerlukan waktu dan upaya yang cukup intensif. Yang keenam, kompleksitas isu kebencanaan. Isu kebencanaan dapat sangat kompleks dan menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat bisa menjadi sulit. Yang terakhir, yang ketujuh, aksesibilitas dan dukungan pemerintah. Terkadang aksesibilitas terhadap wilayah terpencil atau terisolasi serta kurangnya dukungan dari pemerintah dapat menghambat efektivitas program pendidikan kebencanaan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengenali dan mengurangi risiko kebencanaan dalam kegiatan konservasi? Mengenali dan mengurangi risiko kebencanaan dalam kegiatan konservasi melibatkan beberapa langkah penting yang dapat membantu organisasi dan individu dalam mengurangi dampak negatif dari bencana alam terhadap ekosistem dan komunitas yang coba mereka jaga. Di antaranya, 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana. 2. Pembuatan rencana mitigasi dan adaptasi. 3. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. 4. Peningkatan upaya fisik, non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. 5. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan. 6. Pembentukan tim relawan pada setiap dusun. 7. Pengelolaan SDA yang baik dan benar. Pertanyaan ketiga, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana. Tentu sangat penting untuk dilakukan pelatihan mitigasi bencana. Salah satunya pelatihan mitigasi bencana di sekolah. Lalu, menurut kelompok kalian, apakah di sekolah Indonesia sudah dilaksanakan pelatihan mitigasi bencana di sekolah? Jika sudah, bagaimana pelatihan mitigasi bencana di sekolah tersebut? Di Indonesia telah dilaksanakan pelatihan mitigasi bencana di sekolah-sekolah melalui program Sekolah Tangguh Bencana (STB) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini mengintegrasikan pemahaman tentang bencana, prosedur evakuasi, dan tindakan darurat dalam kurikulum sekolah. Selain program STB,
Beberapa sekolah juga mengadakan pelatihan evakuasi dan simulasi bencana secara berkala. Ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang bagaimana cara menghadapi situasi darurat dan melatih mereka untuk tenang dan bertindak dengan benar dalam keadaan darurat. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi pelatihan mitigasi bencana di sekolah-sekolah dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa sekolah mungkin memiliki program yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan baik, sedangkan yang lain mungkin memiliki keterbatasan sumber daya atau fokus pada aspek yang lain dalam kurikulum mereka. Pertanyaan keempat, saat ini perkembangan teknologi di dunia sudah sangat maju. Pastinya ada peran teknologi dalam menghadapi bencana yang sudah dikembangkan dari dulu. Lalu bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mitigasi bencana? Berikan contoh penggunaan TIK untuk mempercepat respons dan penyuluhan terkait bencana. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Teknologi mitigasi yang tepat dapat membantu upaya pengurangan resiko bencana secara efektif. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan TIK dalam mitigasi bencana. 1. Sistem informasi geografis membantu menentukan kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. GIS dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan, kepemikiran, dan infrastruktur yang kritis terhadap bencana. 2. Pemetaan merupakan peran dari penggunaan TIK dalam penanggulangan bencana alam. 3. Pamor DIY, aplikasi yang mengubah cara kita mendekati tantangan bencana, menggeser fokus dan respons yang reaktif dan menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan holistik. TIK juga dapat membantu masyarakat untuk mewaspadai adanya gejala-gejala alam tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara menyelamatkan diri, harta benda, dan surat-surat berharga. Informasi pasca bencana juga menjadi poin penting dalam pemulihan situasi sosial. Informasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang terdampak bencana untuk tetap berjuang dalam masa pemulihan. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Berikan contoh inovasi yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekitar. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana dengan melakukan berbagai langkah, di antara lain: 1. Pendidikan dan pelatihan. Mahasiswa dapat melakukan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi organisasi masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial, seminar, dan lokakarya untuk menyebarkan informasi tentang kesiapsiagaan bencana dan prosedur tanggap. 2. Perkembangan teknologi. Mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital yang dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi terkait bencana seperti peta resiko, prosedur evakuasi, dan kontak darurat. Contohnya adalah aplikasi pemetaan resiko bencana dan platform pengingat evakuasi. 3. Kampanye kesadaran. Mahasiswa dapat
menyelenggarakan kampanye kesadaran tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kampanye seni, teater, atau media sosial sebagai tempat mereka dapat menggunakan kreativitasnya untuk menyusun pesan yang mudah dipahami dan menarik perhatian orang. 4. Kolaborasi dengan pemerintah dan LSM. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan simulasi bencana, menyebarkan materi pendidikan, dan melaksanakan program kesiapsiagaan lainnya. Contoh inovasi lainnya adalah pembuatan alat sederhana untuk deteksi dini bencana, pengembangan sistem pengingat diri berbasis SMS, atau pelatihan keterampilan pertolongan pertama bagi korban bencana. Dengan melalui berbagai inisiatif tersebut, mahasiswa dapat berperan aktif dalam pembangunan budaya sadar bencana yang kuat di masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk mengajak siswa untuk lebih bertindak sebagai para aktivis kebencanaan? Untuk mengajak siswa agar lebih bertindak sebagai aktivis kebencanaan dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti berikut. 1. Pengetahuan kebencanaan. Mengajarkan siswa tentang jenis-jenis bencana, faktor-faktor penyebab, serta dampaknya, dan memberikan informasi yang akurat dan terkini. 2. Pelatihan kesiapsiagaan. Mengadakan pelatihan tentang tindakan kesiapsiagaan sebelum, selama, dan setelah bencana. Contohnya, cara evakuasi, pertolongan pertama, dan pemulihan pasca bencana. 3. Simulasi bencana. Mengadakan simulasi bencana di sekolah untuk melatih respons dan kesiapsiagaan siswa. 4. Pengalaman lapangan. Mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan bantuan korban bencana, kunjungan ke lokasi bencana, atau program sukarelawan bencana. Edukasi masyarakat. Membantu siswa untuk mengedukasi masyarakat sekitar tentang kesiapsiagaan bencana melalui kampanye, seminar, atau acara sosialisasi. 5. Kolaborasi dengan pihak terkait. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Palang Merah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau LSM lainnya untuk memperluas akses dan wawasan siswa. 6. Kompetisi atau proyek kebencanaan. Mengadakan kompetisi atau proyek siswa yang berfokus pada solusi-solusi kreatif untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, metode apa yang paling efektif yang dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan kebencanaan di masyarakat? Metode pendidikan kebencanaan yang paling efektif adalah pendidikan kreatif yang mengintegrasikan pemahaman mitigasi bencana alam dengan pengalaman praktis dan simulasi peristiwa bencana. Hal ini dilakukan melalui kurikulum berbasis kearifan lokal yang mengacu pada kepemimpinan, keanekaragaman, keinginan dan tanggung jawab pribadi dan tindakan sosial. Pendidikan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa lebih melek tentang risiko kebencanaan dan bersiap untuk mengatasi ancaman bencana. Nomor 4. Saat ini Indonesia belum ada penyediaan pelatihan PRB bagi guru. Padahal melihat kondisi Indonesia saat ini, pelatihan tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga apa manfaat jangka panjang dari penyediaan pendidikan risiko bencana bagi masyarakat Indonesia, dan bagaimana hal ini dapat memotivasi peningkatan dukungan dan implementasi program PRB. Jadi terkait perlunya pelatihan pengurangan risiko bencana atau PRB bagi guru di Indonesia, memang kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam menjadikan pelatihan ini sangat dibutuhkan. Namun sayangnya belum tersedia secara memadai. Berikut beberapa manfaat jangka panjang dari penyediaan pendidikan PRB bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat. Pelatihan PRB akan membekali masyarakat termasuk guru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi dan meminimalisir dampak bencana. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi diri,
keluarga, dan lingkungannya saat terjadi bencana. Yang kedua, mengurangi kerugian dan korban jiwa. Dengan pemahaman yang baik tentang PRB, masyarakat dapat mengambil tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana. Hal ini dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material yang timbul akibat bencana. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan pendidikan. Guru yang terlatih dalam PRB dapat mengintegrasikan materi ini ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan memastikan pengetahuan dan keterampilan PRB tersampaikan secara sistematis kepada generasi muda. Untuk memotivasi peningkatan dukungan dan implementasi program PRB, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memprioritaskan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan PRB bagi guru dan masyarakat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat termasuk guru dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, menggalakkan kampanye dan sosialisasi pentingnya PRB di seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan lembaga terkait seperti BNPB untuk mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan yang komprehensif. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Nomor 1. Di poin ketiga, strategi untuk memperkuat pendidikan kebencanaan, di mana dijelaskan menyusun kembali kurikulum kebencanaan. Mengapa penyusunan kembali kurikulum kebencanaan dianggap penting untuk memperkuat pendidikan kebencanaan di masa sekarang? Penyusunan kembali kurikulum kebencanaan dianggap penting untuk memperkuat pendidikan kebencanaan di masa sekarang karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam. Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan jumlah dan keparahan bencana alam di berbagai belahan dunia. Kurikulum perlu disesuaikan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat. Yang kedua, kebutuhan akan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendidikan kebencanaan yang komprehensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan membekali mereka dengan keterampilan kesiapsiagaan. Hal ini penting untuk mengurangi dampak bencana. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang teknologi informasi, pemantauan bencana, dan ilmu pengetahuan terkait bencana perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum agar peserta didik memiliki pemahaman yang mutakhir. Yang keempat, kebutuhan akan mitigasi dan adaptasi bencana. Kurikulum perlu menekankan pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi bencana, seperti perencanaan tata ruang, konstruksi bangunan tahan bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini. Yang kelima, pengembangan keterampilan tanggap darurat. Kurikulum harus mencakup pelatihan keterampilan tanggap darurat seperti pertolongan pertama, evakuasi, dan koordinasi tanggap bencana, agar peserta didik siap menghadapi situasi darurat. Nomor 2. Bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat memastikan bahwa program pendidikan bencana tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga efektif dalam mendorong tindakan konkret dan perubahan perilaku yang berarti dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana buatan manusia. Sebagai mahasiswa, kita dapat memastikan efektivitas program pendidikan bencana dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, evaluasi program. Lakukan evaluasi terhadap program pendidikan bencana untuk menilai sejauh mana program tersebut efektif dalam mendorong tindakan konkret dan perubahan perilaku. Yang kedua, partisipasi aktif. Terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam program pendidikan bencana seperti pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi. Yang ketiga, penyebarluasan informasi. Menyebarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari program pendidikan bencana kepada masyarakat sekitar agar mereka juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Berkolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengimplementasikan tindakan konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan buatan manusia. Nomor 3. Strategi untuk memperkuat pendidikan kebencanaan di Indonesia diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi sistem dan kurikulum pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berjalan. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menerapkan pendidikan kebencanaan?
Lalu bagaimana agar pelaksanaan program pendidikan kebencanaan dapat berjalan dengan terstruktur dan kendala apa yang akan dihadapi selama menjalankan program pendidikan kebencanaan tersebut? Jadi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan oleh mahasiswa dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pemberian materi edukasi. Mahasiswa dapat memberikan materi edukasi tentang bencana seperti pengertian bencana, dampak yang ditimbulkan dari bencana, hingga upaya untuk mitigasi bencana tersebut. Materi ini dapat disampaikan melalui seminar, workshop, atau pelatihan. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi modal sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana adalah melalui modal sosial. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pengabdian ini. Yang ketiga, pelatihan praktis. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan praktis kepada masyarakat, sehingga mereka dapat langsung menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan program pendidikan kebencanaan berjalan dengan terstruktur, diperlukan kerjasama yang baik antara mahasiswa, pihak kampus, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, evaluasi secara berkala juga penting untuk mengetahui efektivitas program yang dijalankan. Kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan program pendidikan kebencanaan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan kebencanaan, keterbatasan sumber daya baik materi, tenaga pengajar, maupun fasilitas, dan tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait mitigasi bencana. Namun, dengan semangat dan kerjasama yang baik, saya yakin bahwa kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Nomor 4. Bagaimana strategi-strategi untuk memperkuat pendidikan kebencanaan itu terlaksana dan menurut kelompok kalian apakah strategi yang dilakukan itu efektif? Jika efektif, berikan salah satu contoh efektivitas itu dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, strategi untuk memperkuat pendidikan kebencanaan yang efektif meliputi integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan sekolah aman. Berikut adalah contoh efektivitas pendidikan kebencanaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 1. Integritas pendidikan kebencanaan dalam kurikulum merdeka. Pendidikan kebencanaan merupakan fokus penting dalam implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Strategi ini mencakup integrasi materi kebencanaan dalam substansi kurikulum yang telah ada, kesiapan pendidik dalam menyampaikan materi secara efektif, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran pendidikan kebencanaan sesuai dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Strategi ini mengacu pada pembelajaran yang sesuai dengan ketersediaan fasilitas pendidikan seperti tempat pembelajaran yang disesuaikan dengan ketersediaan dan ketersediaan fasilitas lainnya. Yang ketiga, pengembangan sekolah aman. Pendidikan kebencanaan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini merupakan strategi yang bijaksana dan dalam memanfaatkan momentum untuk mengupayakan internalisasi dan menciptakan budaya-budaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Contoh efektivitas pendidikan kebencanaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah pengembangan model kolaborasi antara komunitas masyarakat pesisir dan sekolah dalam menghadapi bencana alam gempa bumi di Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan model konseptual kolaborasi antara komunitas masyarakat pesisir dan sekolah dalam menghadapi bencana alam gempa bumi.